turun dari dealer, bukannya turun di rumah, tapi langsung turunnya di di tempat modif. Jadi dari blok sama seher isiannya BRT versus Moto One, cuman di boring ulang. Kita kan kayak lebih gimana ya? Lebih mementingkan kebutuhan, bukan gaya-gayaan gitu. Halo guys, selamat datang di Square Auto. Balik lagi bersama aku Taufik di sini. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin. Nah, di samping aku ini ada owner dari Vespa Classic Company, ala-ala Hot Wheels. Ya, bisa diperkenalkan dulu. Namanya Yoga. Vespa tahun berapa gitu? Vespanya sih tahun 2019 awal, sekitar Februari, Maret sekitaran. Itu beli baru waktu itu? Waktu itu beli baru. Sampai segini ceritanya. Langsung dimodif ini. turun dari dealer, bukannya turun di rumah, tapi langsung turunnya di di tempat modif. Langsung modif kirian, velg, karbonnya, Kevlar kayak gitu. Langsung berarti dari dealer? Langsung. Soalnya emang sejatinya sih nggak suka motor standar dealer emang. Dari dulu mainan motor kayak gitu emang. Malu ya? Bukannya malu, cuman emang suka speedingan gitu loh, suka cepet-cepetan. Udah pernah touring kemana aja nih? Kalau touring sih palingnya Banyuwangi, Bali, ke Jember, seperti itu sih. Nggak pernah jauh-jauh kemana-mana. Yang sering Banyuwangi, Bali kayaknya. Yang sering Banyuwangi, Bali. Kalau keluar kota kemana nggak pernah, soalnya nggak ada yang ngajakin. Siapa tahu mau ada yang ngajakin touring keluar kota. Dari Speeding Indonesia. Aduh, susah, berat, sulit. Nah, untuk modifikasinya nih, apa aja, mulai dari depan aja mungkin? Kalau modifikasi sih seperti biasanya ya, karbon Kevlar, spakbor, dasi, ala-ala anak-anak semea kayak gitu modifnya. Nggak terlalu suka lookingnya, lebih suka ke engine, lebih tepatnya. Nah, untuk velgnya nih, velg apa nih? Kalau velg sih aku upgrade. Kalau sebenarnya kan standarnya kalau Vespa Sprint ini kan sebenarnya kan velgnya standar, cuman ini pakai yang Primavera ABS, di upgrade lagi, bukan velg standarnya. Kalau standarnya Sprint itu yang banyak jari-jarinya itu ya? Yang banyak jari-jarinya seperti velg mobil lebih tepatnya gitu. Kalau ini kan lebih kayak dan penggangnya gitu. Oh, jadi ini Vespanya ABS? Vespanya ini ABS, cuman ABS-nya tak lepas. Jadi dipakein langsung gitu? Iya, soalnya kan gini, ABS kan sektor pengeremannya tuh kayak gimana ya? Ibarat kita kan naik motor kenceng, tiba-tiba ada mau motor nyebrang gitu kan nggak bisa langsung. Jadi kan kayak bertahap. Ya. Nah, jadi tak lepas gitu. Jadi kayak biasanya kan ABS kan fungsinya kan buat keseimbangan. Kita mau nikung, ke kiri atau kemana, atau kita kan suka cornering. Kalau cornering kan lebih enak, lebih stabil kalau pakai ABS. Cuman ini tak lepas, nggak suka pakai ABS. Ini berarti velg Primaveranya di repaint aja nih? Kalau Primaveranya di repaint, standarnya kan warna silver, cuman ini pakai red candy. Lebih suka aja kayak biar gimana ya? Biar looking Vespanya ini biar kelihatan kayak looking Indonesia gitu loh. Soalnya kan sekarang kan lagi musimnya Vespa Thailand, kayak gitu yang drag race gitu. Biar ada lookingnya membawa Indonesia merah putih gitu. Kayak gitu lebih tepatnya. Sempat pakai velg lain nggak selain ini? Kalau velg lain sih belum pernah ya. Cuman velg ini aja sih, karena aku suka aja dari segi tampilannya tuh kayak bentuknya keren gitu, simple, cuman nggak terlalu rapat gitu. Emang nggak suka velg rapat, mau beli Marus nggak punya uang, mahal. Tapi kalau misalkan beratnya nih sama velg standar Sprintnya? Kalau beratnya sih kayaknya sama sih, nggak terlalu beda-beda banget sih standarnya. Kalau mau enteng sih pakai Marus, velg drag. Velg drag lebih enteng, cuman kayak ini berat kalau ini. Standarnya lah, buat boncengan biar aman. Soalnya motor bucin siap. Terus ada bagian di baut-bautnya pakai probol nih di rodanya. Kalau baut-bautnya probol biasa sih ya, anak-anak semea kayak gitu modifnya. Baja tipis kayak gitu-gitu aja sih. Terus bannya depan pakai apa nih? Bannya depan pakai Bridgestone ya, yang soft compound ya, Deadlex yang soft compound. Kalau belakangnya pakai Maxxis R1. Ukuran depan? Kalau ukurannya sih kita pakai upsize ya, dari depan kan standarnya 110, ini pakai 120,
130 yang belakang. Untuk suspensi depan. Suspensi depannya pakai standar sih bre, soalnya kan gimana ya, motor ini sih lebih suka pakai speeding. Jadi kalau pakai shockbreaker kayak si merek yang kuning-kuning, kita nggak bisa nyebutin merek ya, karena kita nggak di endorse. Nah, jadi pakai standar aja deh gitu. Karena kan kita kan kebutuhannya cuma di aspalnya, dipakai swaggernya aja, paling pakai nitrate, San Morris, speedingan atau enggak pakai kerja gitu. Tapi sempat pakai shock aftermarket. Aftermarketan pernah, tapi cuman pakai gini HD course, pakai HD course. Setelahnya itu dicopot pakai standar aja deh gitu. Yang penting kan lebih mementingkan di swap engine daripada di lookingnya gitu. Terus pengereman depan standar sih bro, soalnya apa? Kita kan motornya Matic gitu. Sedangkan kalau cc standarnya kan 150 cc. Ngapain sih kita pakai yang 4 piston atau enggak 2 piston? Kita kan kayak lebih gimana ya? Lebih mementingkan kebutuhan, bukan gaya-gayaan gitu. Lebih apalagi tepatnya. Kayak misalkan kaliper monoblok yang di bawah gitu 1 juta. Di bawah 1 juta sih kurang sih rekomen. Kalau kayak gitu mendingan sekalian kalau mau nge-up lebih ke kayak yang agak mahalan dikit lah, karena kan ada harga, ada rupa. Iya bener Buat kali. pengamanan gitulah lebih tepatnya. Cuman Lebih kan safety. kita kan lebih menempatkan sisinya berapa sih gitu, pengeremannya nggak harus deh gitu, kayaknya standar aja udah cukup gitu. Juga kan kita kan kalau pakai motor kan ngebut kan nggak setiap hari ngebut, kita kan lihat kondisi. Iya benar. Terus untuk masternya? Kalau masternya menggunakan RC ini KTC KTC pakai V1 yang pertama, bukan yang kedua. Kalau yang kedua kan ada lubang-lubangnya di bagian ininya itu. Kalau ini yang standarnya ya. kanan kiri. Cuman yang kanan kan pakai tabung karena yang kanan kan hidrolik. Kalau yang kiri kan hidrolik buat gini kopling. Karena ini tipe Matic, jadi yang kanan aja pakai hidrolik. Terus lampuan nih standar. Kalau perlampuan sih yang orinya sih lampunya kan bukan LED. Jadi aku ganti pakai LED sekarang yang warna putih biar terangan gitu, biar nggak lampu gelap. depannya. Lampu depannya. Kalau lampu senjanya sama rating depan. Kalau rating depannya lampunya standar ini bro. Kalau yang belakang baru pakai tender lampunya, bukan yang standarnya. Tender lebih tepatnya. Made in Thailand. Made in Thailand Ya, asli nih ya. Made in Thailand. Jadi aku lebih suka yang tender karena kan bentuknya kayak lock gitu, lebih kayak tanduk, tanduk. Pas ininya hidup, pas lampunya hidup kayak tanduk gitu modelannya. Nah di bagian kokpitnya ini apa aja yang diganti? Kalau kokpit sih standar sih, standaran aja, nggak ada yang diganti. Untuk spionnya pakai apa? Spionnya pakai gini, Rizoma. Pakai Rizoma. Terus ininya saklarnya tuh kayaknya ganti nih. Kalau saklarnya sih pakai gini tuh, kayak universal sih saklarnya, modelan Vixen NMAX kayak gitu-gitu. Jadi tak ganti saklarnya, soalnya kan lebih sering waktu itu. Ini kan stangnya pakai drop head waktu itu. Jadi kayak stangnya itu kan bagian switchnya itu natap sama si hand gripnya batok juga. Jadi tak ganti yang lebih kecilan karena waktu itu kan pakai gas spontan. Oh gitu. Sekarang malah distandarin lagi. Sekarang standar, lebih suka standar aja sih gitu. Karena kan kita menempatkan kita di mana sih hidup sekarang gitu. Kita lebih butuh kayak ya udah sih dinikmatin aja naik motor gitu. Udah capek racing-racingan gitu. Paling cuma mesin aja, sekitar mesin masih utuh. Oh dulu sempat pakai drop head gitu. Dulu pakai drop head. Terus gasnya gas spontan. Terus switchnya itu pakai tombol-tombol tuh loh, yang pakai GB yang modelnya kayak gitulah, kayak ngabers. Sama dulu kayaknya pakai spakbor yang di Skelly. bawah itu ya. Dulu pakai Skelly, sekarang standar karena Skelly-nya patah, kebanyakan buat wheelie-wheelian. Jadi sekarang lebih kayak standar aja deh gitu, karena lebih awet kan ceritanya. Emang motor buat wheelie kayaknya enak kalau wheelie. Jadi sekarangnya pakai standar aja deh biar nggak cepat patah. Soalnya dari besi. Jadi pas ngangkat gitu kayak lebih natap dari shockbreaker-nya. Dashboard itu pakai karbon Kevlar seperti di batok sama di spakbor. Pijakan kaki sama tutup aki itu ya. Tutup aki Namanya itu pakai gini, pakai Kevlar juga. Di Kevlarnya lah kadarnya lebih modifnya. Terus joknya pakai MCB Tech joknya diganti pakai MCB Tech model Arrow semi single. Itu full set gantinya sih dia di custom kayaknya dulunya itu diganti. Jok standarnya di custom. Jok standarnya diganti, kulitannya itu diganti pakai MCB Tech, terus dipapas sponsnya biar single seat. Dulunya sih maunya
maunya single seat, cuma sekarang pakai apa namanya semi single aja. Kalau single seat kan nggak bisa boncengan, Nggak bisa ngebucin lah. nggak bisa bucin, nggak bisa ngebucin lebih tepatnya. Nah, terus lampu belakangnya Lampu belakang sih seperti yang tadi pakai tender, sennya standar, lampunya pakai tender. spakbor belakang dilepas. Spakbor belakang dilepas, cuman ini sennya nggak fungsi bre, gitu. Oh, gitu. Ya soalnya gini mikirnya, kita sih menyesuaikan ya. Dulunya kan sering pakai balap-balapan atau gimana gitu. Jadi sennya itu nggak nggak diaktifin. Soalnya kata mekaniknya, masa ya motor mau balapan sennya dihidupin gitu. Sampai sekarang Belum dihidupin karena mau ngidupin mager bawaannya. Gitu. Nah, terus untuk kaki-kaki belakang nih, apa aja yang diganti? Kaki belakang shockbreaker standar. Sama suspensi depannya. Suspensinya standar, velgnya pakai Velgnya sama tadi. Primavera. Bannya juga pakai Maxxis R1. Gitu-gitu aja sih. Nggak ada yang lain atau neko-neko modifannya. Simple. Bagian krom-kromnya nggak ada nih ya? Kalau Cuma krom-kromnya di nggak ada batok. sih bre. Soalnya gimana ya? Karena motifnya motor ini kan warna putih. Kalau dikasih krom kurang cocok sih gitu. Makanya Kayak nggak kelihatan aja ya, percuma gitu. konsepnya sih hitam sama putih gitu aja. List di samping bodi ini kan sebenarnya krom ya? Sebenarnya chrome listnya nih, cuman aku stikeran warna hitam. Soalnya kan menyesuaikan sama karbonnya kayak gitu. Iya. Karena warna putih Biar selaras lah. Ya, ketemu chrome jadinya kayak kurang apa ya? Kurang feeling aja gitu. Makanya diganti. Sama yang masih ada chrome-nya di bagian cover lampu depan tuh ya. Paling di list lampu itu aja sih. Selebihnya nggak ada sih. Oh ya, kelupaan nih, di dashboard ada voltmeter kayaknya itu. Kalau di dashboardnya voltmeter kagak ada, cuman adanya di batok. Tak taruh di batok di situ. Oh, di batok kepala ada voltmeternya. Ya buat ngecek akinya gitu. Kesehatan aki penting Kesehatan lah ya. aki, Apalagi gitu. motor matic. Ya, siapa tahu kita kan pas lagi speeding, touring atau nggak sunmori atau nggak kerja tiba-tiba akinya low kan kita nggak tahu. Iya. Makanya kita pakein voltmeter gitu. Starter kaki juga nggak ada ya kan? Starter kakinya nggak ada. Jadi kayak motor ini aku sih modusnya cuman gimana ya? Lebih ke kebutuhan gitu. Bukan gaya-gayaan gitu aja sih. Nah, yang paling ditunggu-tunggu nih, Ya. kita bahas mesinnya sekarang. Mesinnya pakai apa speknya nih? Kalau speknya sendiri, jadi dari blok sama seher isiannya BRT versus Moto One, cuman diboring ulang, dimodif ulang. Jadi biar kayak mesin standar blok sama kop sehernya, jadi yang standarnya kan biar utuh. Jadi aku pakein yang beli mesinnya dari BRT, dari Moto One, sehernya gitu. Ukuran berapa? Kalau ukuran sehernya sih sekitar 65. 65. Sehernya 65. Kalau Pistolnya. dihitung-hitung cc berapa tuh 65? Kalau cc 65 ya kalau sehernya standar aja sih cc-nya jadi 195 cc. 195. Ya. Plus stroke up. Stroke up-nya dikit. Karena kan kalau kita baru up di standar, jadi kita tuh kayaknya tarikannya kurang sih gitu. Tarikannya kurang. Jadi kita stroke up dikit lah buat harian touring, buat race gas, buat touring gas. Gitu aja sih. Proper yang penting ya, nggak cepet rusak gitu. Ya pokoknya gitulah. Soalnya kan dari pengalaman sebelumnya kita kan terlalu kayak nge-up-nya, maksudnya di shop engine-nya kita nge-up tuh emang nge-up tuh dibikin kayak iris-irisan atau jarak-jarak pendek. Cuman ini kan sekarang kan dibutuhkan untuk touring, jadi ala kadarnya gitu. Ya sesuai ukuran sih gitu, biar nggak terlalu jebol. Soalnya apa ya kalau udah jebol tuh nangis di hati gitu. Nangis. Nah. Sedih apalagi kayak motor nginep lama di bengkel. Waduh, gitu. kalau nginep di bengkel tuh nggak bisa diremehin lagi, bre. Nggak bisa tidur. Udah bosen rasanya motor nih nggak pernah gini. Kelamaan nginep di bengkel terus-terusan. Terus di bagian kirian nih, Kalau kirian nih full aftermarket. Jadi kalau di variator pakai Malossi, terus habis itu kampas gandanya pakai Polini, mangkok koplingnya pakai Polini, per torsinya Malossi, per kecilnya Polini, ya seperti itu. V-belnya pakai Malossi. Pokoknya full set di bagian kirian aftermarket semua. ECU-nya nih pakai Kalau apa? ECU-nya sih standar sekarang, bre. Soalnya kan sekarang kan aku kan posisinya lagi di kota dingin gitu. Kota dingin. Soalnya kan kalau pakai smart ECU waktu itu kan pakai. Jadi itu kalau kita
di settingnya di kota yang panas, kita taruh di tempat yang dingin, dia bakal nge-restart sendiri ECU-nya. Beda ya? Beda kalau Kayaknya harus beda. Jadi kan dia kan rilisnya masih baru, jadi perang awet dia. Lebih tepatnya sih seperti itu. Cuman kan pengalamanku pribadi, lebih tepatnya kan nggak tahu lagi kalau orang lainnya yang make. Mungkin sekarang dari pihak-nya udah di-upgrade lagi. Soalnya kan teman-teman make pada aman sih sekarang. Cuman waktu itu aja aku makainya kurang aman. Mungkin karena aku sendiri pas dicuci ceritanya kan, dicuci kena air. Mungkin gara-gara itu sih ngeriset sendiri. Oh, riset sendiri. Iya, jadi motornya nggak bisa di starter dihidupin kayak gitu. Cuma gara-gara dicuci tadi. Gara-gara dicuci, ECU-nya kena air. Mungkin gara-gara itu sih. Nah, yang kelupaan di sektor mesin mungkin knalpotnya nih. Kalau knalpot sih pakai Bestri seperti biasanya, Bestri yang kompetisi ya. Buat Jadi- CC. Ya, buat segitulah. Jadi dulu pas ordernya kita request biar nggak ngempes tenaganya. Lebih tepatnya sih banyak modif yang di sektor dalam ya, di engine. Ya, dia. Diganti kayak pengapian udah ganti, terus throttle bodinya remer dikit biar Pakai indoor drive gitu. pakai gini, cuman pakai selang biasa gitu. Nggak pakai apa-apa sih, nggak terlalu suka pakai kayak gitu. Jok masih aman berarti ya? Jok masih aman. Cuman bagian sektor dalam kan biasanya kan kita kan throttle body kita pakein velocity Ya. yang moncong kayak gitu kan. Nah, itu nggak tak pakein velocity karena aku mikirnya kan kemarin remernya dikit gitu. Nggak usah deh, nggak usah napas panjang-panjang. Yang penting motornya stop and go dapat gitu aja, yang ngejar top speed gitu. Karena kan kita kan kalau ganti velocity kan biar gini, nafasnya tuh pas kita top speed biar panjang. Waktu itu masih polos nih. Baru pasang stiker kayaknya nih. Waktu itu masih polos, sekarang pasang stiker karena gabut bre, nggak ada kerjaan. Makanya kasih stiker. Karena kan emang waktu itu kan pernah kejadian motor ini sering ditabrak motor ini. Jadi motor diam ditabrak sampai penyok, mau ngebenerin di repaint. Cuman aku terlalu cinta sama warnanya kan. Terus habis itu diserang pandemi juga. Kita mau keluar atau nge-repaint atau gimana kan lebih kayak dipersulit. Akhirnya hasil di stiker aja deh, nggak mau ribet gitu. Karena kan kita kan kalau mau nge-repaint kan dibongkar ulang. Dibongkar semua. Iya, jadi kalau dibongkar semua, kita kan beda mekanik yang ngecat gitu kan, nge-repaint. Iya. Jadinya kan kita setting ulang bre gitu. Takutnya kalau dipasang cuman plug and play kayak gitu, settingannya semua berubah gitu. Jadi lebih mementingkan ke sweep engine. Mau kayak gimana pun bodinya, mau hancur kayak, mau kayak gimana kayak, mau baret kayak, mau Yang gimana. penting kencang. Bodo amat, yang penting sweep engine. Kayak gitu aja sih. Itu berarti di belakang stiker, di balik stiker ada yang cacat itu. Ada lukanya itu di black stickernya, ada lukanya masih membekas sampai sekarang. Waduh, sakit ya. sakit banget sampai sekarang lukanya. Kalau misalkan repaint nih, rencana warna apa? Atau nggak ada rencana? Kalau repaint sih ada rencana bre, pengennya sih repaint cuman ganti konsep warnanya di black. Jadi blacknya tuh lebih pekat banget di black ini, beda sama black glossy gitu, beda. Di black lebih kayak apa ya, lebih pekat banget gitu. Jadi maunya kan ini kan gua pasang stiker ini kan warnanya kan seharusnya hitam kalau Hot Wheels kayak gitu. Iya. Kayak mobil-mobil balap red car kayak gitu kan biasanya kayak gitu. Cuman ini motor ini emang putih, ya udah sih apa-apa paksa aja deh gitu. Tapi menurut aku juga keren sih mas, kayak selaras itu loh sama velgnya. Ya kalau sama velg karena kan gue gini nyerasiin gitu, nyerasiin sama velg warna red candy. Terus si Hot Wheels-nya ini kan lebih ke bentuk kamera. Jadi emang konsepnya merah putih kayak gitu. Lebih ke api-apian gitu. Nah untuk next project nih kira-kira apa yang mau dilakuin? Kalau next project kayaknya maunya sih antara kayaknya nge-repaint deh. Kayaknya waktunya nge-repaint motor ini gitu. Soalnya udah burik warnanya kayak gini. Cuman Dan dari warna asalnya ya? Iya, maunya nge-repaint aja sih. Repaint. Terus sektor knalpotnya mau diganti, udah bosen pakai Bestri. Karena kan Bestri terlalu ngebrong. Maunya sih pakai yang standar racing. Kayak Standar knalpot racing. yang sekarang si Giro tuh yang Ya si Jiro lagi Iya. nge tuh ya. maunya sih pakai itu standar racing, cuman kita kan lebih gedein bagian inlet. Kan standarnya kan inlet berapa ya? Gue lupa soalnya. Jadi kalau yang standar racing kan kita bisa request kita pakai inlet 50 atau enggak 48 biar nggak ngempes gitu. Suaranya sih emang nggak terlalu bising, cuman ngebas gitu. Cuman ini suaranya lebih kayak lebih ngebreng gitu loh. Apalagi kan sekarang kan kita kan lagi gini genting-gentingnya gitu, banyak tilang polisi gitu loh. Iya gitu loh.
bolak-balik ketilang, jadi maunya diganti aja gitu biar adem suaranya. Masa ya kita mau reading bro, banget kita mau ngajak cem-ceman kita nih. Iya, cewek lah. Kita kalau ngomong masa gitu, kita kan pasti kan pakai Sena gitu. Iya, harusnya. Daripada kita pakai Sena, ya udah pakai standarin aja deh, standar racing gitu aja gitu. Kalau kita pakai Sena kan kita kan helmnya full face gitu. Iya. Sedangkan helmnya yang apa? Helm biasa, helm slim hit kayak gitu aja. Car gloss lah yang bener-bener kayak gitu. Kalau misalkan knalpot ini kan sempet touring Jawa Bali nih. Ya, Gimana tuh pas nyebrang? Aman? kalau pas nyebrang sih biasanya gini ya, pakai jalur dalam biasanya. Jalur dalam. Pakai uang sakti. Iya. Kayak gitu. Di STNK gitu Iya, ya. di STNK. Ya ngikutin caranya mbah-mbah zaman dulu lah. Overall itu aja yang mungkin dilarang ya. Ya, itu aja sih yang mungkin dilarang. Paling kadang setion sih. Oh, spion nggak boleh. Nggak boleh kayak gini biasanya. Harus pakai standar. Padahal gitu. di atas ya. Tapi Posisi. biasanya sih kalau nyebrang nggak pernah pakai plat nomor depan, DK-nya nggak pernah tak Oh pasang iya. depannya. Terus kayak gini aja kalau ditanya mau kemana mas? Ada acara jambore gitu aja. Ke Lombok mau touring, bebas dah pasti kayak gitu. Lubang baut di dasi juga udah dihilangin ya. Bautnya masih ada sih bre, masih ada. Bautnya ditutup sama gini emblemnya itu. Oh, emblem itu. Kuncian L. Bautnya seperti itu sih. Memang dari awal beli punya konsep ya gimana caranya motor ini di bengkel, di racing, bengkel racing, bengkel racing gitu aja. Kayak gitu. Nah, untuk top speed kira-kira sampai berapa nih, Mas? Kalau top speed sih pernah dulu ngitung. Kalau sekarang nih kan posisinya kan nggak pakein ECU racing, jadi ngelimit dia kan. Dulu pas pakai ECU aftermarket, pas racing smart ECU-nya, pernah dulu top speed-nya 135 plus. 135 Iya, plus. di cc segini ya. Di cc segini. Nah, gua sih ngeliatin di itu di speedonya, nggak pernah ngecek di HP. Biasanya kan orang-orang sekarang kan Pakai HP ya, Iya, lebih yakin ya. pakai HP. Cuman pas di dyno test, di dyno test mesin ini jatuhnya tuh 19,5 HP. 19,5 HP. Nah, mungkin abis ini kita dengerin suaranya kali ya. Boleh. Oke guys, habis ini kita dengerin suaranya mesin 195 plus cc ini. Overall suaranya sih ngebas banget ya dibanding standarnya Yaya lah, udah bore up loh. Udah dipanasin sebelumnya, Mas? Udah dipanasin sebelumnya. Boleh lah digas dikit-dikit ya. Boleh. Oh, dipakein ini langsung ya. Nah, oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Jadi apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.